Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Aryani MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Kepada seluruh keluarga besar SMA Negeri 3 Kota Mojokerto, Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anak sekalian, Bapak Ibu orang tua, wali siswa yang kami hormati dan kami banggakan, marilah kita bersama-sama memaknai Ramadan bukan hanya sebatas ritual, bukan hanya sebatas kewajiban yang harus kita jalankan, tetapi memaknainya dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks yang lebih mendalam, baik dari sisi pendidikan, kemudian pengalaman, kemudian kebermanfaatan, dan yang paling utama, marilah kita tinjau Ramadan ini dari sisi ilmu kesehatan atau ilmu yang mana bisa kita gali seluas-luasnya agar kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan suatu keberkahan, dengan suatu pemaknaan yang luar biasa, bahwa kita puasa itu memang penting untuk diri kita, baik secara spiritual, secara mental, dan yang terlebih penting itu adalah dari sisi kesehatan. Jika kita maknai dari sisi ilmu biologi dan kesehatan, bahwa perintah Allah ini merupakan tombol riset yang luar biasa bagi kesehatan kita. Ada dua proses biologi utama pada saat kita puasa. Yang pertama adalah proses detoksifikasi dan istirahat organ, bahwa secara mekanis organ tubuh kita ini bekerja selama 11 bulan. Dan pada saat puasa ini memberikan kesempatan kepada kita agar organ tubuh kita ini bisa istirahat, terutama bagi lambung, usus, dan pankreas. Ketika asupan makanan itu berhenti, maka tubuh kita sudah tidak fokus lagi untuk mencerna, melainkan beralih kepada proses pembersihan racun atau detoksifikasi. Yang kedua adalah ada peristiwa yang disebut sebagai autofagi atau mekanisme pembersihan sel. Inilah keajaiban biologi yang paling fenomenal. Seorang ilmuwan Jepang, Yoshinori, yang peraih Nobel Kesehatan di tahun 2016, dia meneliti tentang mekanisme yang disebut autofagi. Secara bahasa, autofagi artinya kan memakan diri, memakan sel atau memakan dirinya sendiri dalam kondisi lapar atau puasa selama 12-16 jam. Di sini sel-sel tubuh akan mencari yang namanya sumber energi cadangan. Yang kedua, sel akan mengidentifikasi mana-mana protein yang rusak, sel-sel tua atau kuman yang ada di dalam tubuh. Kemudian sel ini akan memakan dan mendaur ulang bagi sel-sel yang rusak tersebut untuk dijadikan energi baru atau untuk dijadikan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan kata lain, puasa adalah cara alami tubuh untuk menghancurkan sel-sel yang berbahaya, misalnya sel kanker. Kemudian dalam puasa ada regenerasi sel tanpa bantuan yang namanya obat-obatan kimia. Di kesehatan secara spesifik, selain autofagi, puasa secara biologis akan memberikan dampak berupa perbaikan sensitivitas insulin. Jadi di sini puasa dapat menurunkan resiko diabetes, terutama diabetes tipe 2, karena kadar gula menjadi lebih stabil.
Kemudian puasa juga akan bisa menurunkan yang namanya LDL atau kolesterol jahat atau yang disebut sebagai triglyceride atau trigliserida yang bermanfaat untuk kesehatan jantung. Yang ketiga, dengan puasa dapat meningkatkan yang namanya protein otak yang disebut protein BDNF. Dengan adanya puasa kita bisa mencegah yang namanya kepikunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang dalam artinya itu bisa kita terjemahkan bahwa dan berpuasalah kamu karena puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kata jika kamu mengetahui dalam ayat tersebut artinya bahwa kita punya kewajiban untuk menggali yang namanya ilmu pengetahuan, dan kini sains modern dapat membuktikan bahwa apa yang diwajibkan kepada kita 1400 tahun yang lalu adalah kunci kesehatan yang paripurna. Semoga puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menjadi sarana untuk penyucian jiwa dan raga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita maknai Ramadan kita kali ini untuk pendidikan yang lebih berdampak dengan menguatkan spiritualitas, meningkatkan produktivitas, menebar kepedulian, dan mendorong inovasi.